Shalom, selamat datang Bapak dan Ibu. Kita ketemu kembali dalam webinar GWC hari ini. Kiranya kita semua sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Kita akan memulai acara webinar kita pada malam hari ini. Tema GWC kita pada hari ini adalah lalang di antara gandum dan akan dibawakan oleh Bapak Haryono sendiri. Kita akan memulai webinar kita. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, syukur terima kasih untuk kasih setiamu yang tak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Hingga saat ini kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam GWC ini untuk mempelajari firman-Mu. Tuhan Engkau mengurapi setiap kami dan juga mengurapi setiap hamba dan mengurapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan bisa menjadi berkat dan bisa menjadi penopang di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini telah hadir dan juga yang belum hadir. Tuhan Engkau mempertemukan kami di dalam webinar ini. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan mengaku Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kami serahkan kembali kepada Bapak Haryono. Oke, thank you. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membahas satu tema pada malam hari ini, yaitu tema lalang di antara gandum. Ini adalah tema yang sudah sering kita dengar, baik dalam PA, dalam khotbah-khotbah minggu, tapi kita akan melihat sesuatu yang agak sedikit berbeda, ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jikalau mau bertanya, ketika terpilih, mau bertanya, silakan di chat langsung. Ya, silakan di chat. Dan kalau mau bertanya langsung, silakan raise hand. Ketika raise hand, kita akan panggil setelah materi untuk bertanya langsung. Ya, Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah lalang di antara gandum. Ya, saya akan membawakan dari satu bagian, yaitu Matius 13, 24 sampai 30. Kita akan sama-sama melihat ayatnya. Saya akan membacakannya bagi kita semua, ya. Sudah ada dalam slide kita. Matius 13, 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, ada bulirnya, nampak jugalah lalang itu. Jadi lalang tidak berbulir, ya. 27, maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, hamba-hamba dari tuan ladang itu, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan? Dari manakah lalang itu? Tuan itu menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah kepada hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan kami pergi mencabut saja lalang itu? Terus tuannya berkata, jangan. Sebab mungkin gandum ikut tercabut ketika kamu mencabut lalang itu, kata tuannya. Ayat terakhir, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, ikat, lalangnya diikat, berberkas-berkas, kemudian dibakar. Lalu gandum dikumpulkan, dimasukkan dalam lumbung milik tuannya. Itu saja ayat firman Tuhan. Berbahagia kita yang sudah mendengar dan merenungkan ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya ingin cerita satu cerita yang mungkin kita sudah pernah mendengar, tapi mari kita ambil satu makna penting di dalam cerita pendek dan agak sedikit lucu ini. Jadi begini ceritanya. Ada seorang bapak dan anak, tiba-tiba ada 10 ekor kuda, tiba-tiba ya, masuk ke dalam ladang mereka untuk merumput. Bapak dan anak ini melihat, kemudian ini ingat kudanya bukan milik mereka dan bukan milik siapa-siapa pada zaman itu. Kemudian setelah itu bapak ini rindu untuk mau memelihara kuda ini.
begitu mau diambil, tiba-tiba ada 5 kuda itu lari. Tersisalah 5 kuda yang ada sisanya, ya. Kemudian bapak itu memelihara kuda itu dengan baik. Orang-orang di sekitar di sana datang kepada bapak ini dan anaknya. Wah, kata orang-orang sekitar, wah, ternyata bapak sangat mendapatkan berkat, sangat diberkati, sangat luar biasa. Bapak kedatangan 5 ekor kuda dan itu bisa dijadikan sebagai bantuan Bapak untuk misalnya merumput, mau kemana-mana, jadi dapat digunakan. Bapak itu dengan tenang menjawab, katanya begini, aduh tetanggaku, cukup bilang, nggak usah bilang begitu, sangat lebay. Cukup bilang, ada 5 ekor kuda yang masuk ke pekaranganku. Cukup. Sudah. Kemudian tiba-tiba beberapa saat kemudian sang anak ini mau menunggang kuda ini dan ya namanya menunggang berarti dia harus naik ke atas kuda itu. Tapi ternyata kuda itu, 5 kuda itu kuda liar dan tidak begitu gampang untuk ditaklukkan. Begitu anak ini mau naik ke atas, tiba-tiba kuda itu meringkik dan seperti dia naik ke atas dan anak ini pun jatuh. Ketika jatuh, kaki kuda belakang ini tidak sengaja menginjak paha dari anak ini. Lantas kemudian anak ini diobati dan pincang, nggak bisa berjalan begitu. Lalu tetangga kedengaran, datang lagi tetangga. Waduh, Pak, memang benar Pak. Kuda-kudamu ini buat sial. Buktinya anakmu kecelakaan. Bapak ini kembali menjawab, sudahlah tetanggaku, jangan lebay. Cukup bilang saja anakku kecelakaan ketika mau menjinakkan kuda. Oke, terakhir nih. Selang beberapa minggu kemudian, salah seorang perwira dari kerajaan datang ke kota itu dan memberikan pengumuman. Setiap anak laki-laki yang ada di desa tersebut diwajibkan untuk mengikuti wajib militer. Dan ternyata anak ini nggak perlu ikut karena kakinya pincang, nggak bisa. Lalu kemudian anak-anak tetangganya ikut. Datang lagi ke tetangga-tetangganya ke rumah bapak ini. Waduh, Pak, memang kudamu beruntung. Anakmu tidak perlu ikut wajib militer. Bapak Ibu, coba lihat. Satu keadaan yang sama, kuda masuk. Oke. Tindakan yang dilakukan kuda itu banyak. Tapi orang menafsirkan itu dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan maunya dia. Betul ya, ingat itu catatan ketika kita akan bahas ini ke depan. Mungkin dikira pada awalnya kuda ini baik. Kemudian buruk. Jadi baik lagi. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kuda ini baik atau buruk, nggak tahu. Bapak Ibu perhatikan ketika kita berbicara tentang lalang dan gandum, kita jangan berpikir bahwa lalang dan gandum itu baik. Semua baik, semua jahat. Belum tentu, kita akan bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, bentuk pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah bentuk perumpamaan. Kalau kita lihat. Lihat baik-baik ini, saya catat kata-katanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain kepada mereka, katanya hal kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu lihat, gini, perumpamaan itu adalah sebuah jenis dongeng, cerita, pengandaian. Itu dilakukan supaya orang-orang yang mendengarnya mengerti, lebih paham, ya, lebih paham, lebih bisa cepat menangkap ketimbang Yesus menceritakan hal-hal yang rumit, yang sulit. Meskipun Yesus bisa. Tapi di kalimat pertama, Yesus mengatakan,
hal kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di Injil Matius, kerajaan Allah itu ditulis 5 kali. Kerajaan sorga ditulis 32 kali. Dan itu kebanyakan dalam perumpamaan, parables. Jadi sebenarnya penekanan penting dari Tuhan Yesus ketika dia mau berbicara tentang perumpamaan adalah tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga, jadi perumpamaan itu sering berkaitan dengan hal kerajaan sorga. Kerajaan sorga seperti perempuan yang sedang mengambil pelita. Kerajaan sorga seumpama ini, kerajaan sorga semua tentang kerajaan sorga. Jadi sebenarnya kerajaan sorga adalah bagian penting yang disampaikan Tuhan Yesus sampai 32 kali melalui Injil Matius saja, ya. Belum Injil yang lain, belum kata kalimat-kalimat yang seakan-akan melambangkan kerajaan sorga di bagian-bagian kitab Perjanjian Baru, bahkan Perjanjian Lama. Jadi penting. Jadi perumpamaan tentang lalang di antara gandum adalah perumpamaan mengenai kerajaan sorga. Ini penting supaya kita punya satu pemikiran, kita punya satu bingkai bahwa ini tentang about kerajaan surga. Dan kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana di dalamnya adalah Tuhan sebagai pemimpinnya dan di dalamnya ada nilai kebenaran. Surga gak mungkin ada penipuan, surga gak ada korupsi. Ada kebenaran, ada nilai kejujuran dalamnya, ada nilai kebaikan. Dan itu semua diejawantahkan, ditransformasi. Nilai kerajaan surga itu ditransformasi ke dalam dunia. Sekali lagi, nilai-nilai kerajaan sorga itu ditransformasi ke dalam dunia ini dalam satu bentuk, satu wadah, satu kesatuan utuh yang kita kenal sebagai namanya gereja. Ingat, kerajaan sorga diejawantahkan, ditransformasikan dalam satu wadah, satu bentuk, satu organisasi yang nyata yang disebut sebagai gereja. Yang seharusnya dalam gereja harus ada nilai kebenaran, nilai kejujuran, dan nilai kebaikan. Ini penting. Kita lihat kan, bingkai besarnya adalah kerajaan sorga dari perumpamaan itu mengecil ke gereja. Jadi kita akan masuk ke tempat yang paling kecil, ya. Kerajaan sorga, gereja. Penting, itu poin kita yang pertama. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, saya mau gambar mimbar tadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, banyak orang mengartikan gereja hanya sebagai tempat di mana firman Tuhan disampaikan. Tempat di mana orang berorganisasi, ada majelis, ada penatua, ada sintua, ada eporus, ada bishop, ada yang lain-lain. Hanya sebagai tempat kumpul-kumpul kegiatan keagamaan. Ada banyak orang menganggap gereja adalah tempat di mana kita bisa melakukan aksi sosial. Ada orang menganggap bahwa gereja adalah tempat di mana kita melakukan sakramen. Ada juga kita mengatakan kerajaan sorga itu adalah gereja adalah tempat di mana kita boleh melihat Kristus. Nggak salah. Teori-teori itu tidak ada yang salah. Tapi jangan lupa, di dalam kerajaan Allah yang diejawantahkan melalui gereja, harus ada nilai-nilai kerajaan sorga itu, yaitu kebenaran, kejujuran, dan segalanya yang ada di dalam sorga. Itu penting. Ketika, ini satu kalimat yang mungkin agak sedikit keras, dan saya juga pernah sampaikan dalam satu khotbah di suatu kebaktian umum, ketika gereja di dalamnya hanya untuk kumpul-kumpul sosial, lebih baik mendirikan yayasan sosial.
Ketika gereja dalamnya hanyalah organisasi, orang-orangnya lebih baik buka partai politik. Tetapi ketika itu semua berkumpul, harus ada nilai kejujuran, harus ada nilai kebaikan, harus ada nilai-nilai kerajaan surga yang ditransferkan. Itu penting. Ini bedanya gereja yang hasil dari kerajaan surga dengan gereja yang, maaf, yang duniawi. Jangan berpikir gereja semuanya rohani. Ada gereja duniawi. Ya, saya pikir Bapak Ibu semua tahu apa yang saya maksud dengan gereja duniawi. Itu yang penting. Ini satu teguran keras Tuhan Yesus kepada kita untuk poin pertama, bahwa gereja itu harus begitu. Kerajaan sorga itu harus begitu. Dan diejawantahkan sebagai gereja, ya harus begitu. Jangan ada yang lain. Nggak boleh. Itu poin pertama. Poin kedua. Hal kerajaan sorga tadi sudah kita bahas, itu adalah gereja. Jadi gereja itu seumpama adalah orang yang menaburkan benih, baik di ladangnya yang baik, tetapi waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih di antara gandum itu lalu pergi. Nah, saya ingin sedikit, maafkan saya ingin mengupas kata menaburkan benih, supaya lebih jelas. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menaburkan benih itu terdiri dari dua kata, yaitu kata epi dan spero. Ya, epi dan spero. Epi itu di atas, saya langsung terjemahkan, epi bisa memiliki arti di atas, di dekat, di muka, di hadapan. Oke, dan saya lebih memilih kalau bibit, benih bibit itu artinya di atas tanah, ya kan? Spero itu benih bibit. Ya, dari bahasa Yunani spero, sperma, spero itu benih dan bibit. Jadi tensis, kata kerja yang dipakai untuk kata epesperen adalah kata tensis auris, yang artinya tindakan yang dilakukan sekali untuk selamanya. Artinya apa? Begini, ketika seorang penabur benih menaburkan benih sekali, tidak bisa diambil kembali. Misalnya nih, saya belum pernah melihat orang dia menaburkan benih padi misalnya, setelah digarap sawahnya sudah basah, dia pakai alat, dimasukkan ke dalam, tancapkan, dimasukkanlah benih. Oke, salah masuk, digali. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi tensis auris ini menandakan bahwa tindakan menaburkan benih yang dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Nggak ada orang menggali bibit yang sudah ditanam. Nggak ada. Dan penaburan benih ini memiliki dampak forever. Kan dia akan tumbuh. Dampaknya adalah pertumbuhan bibit. Jadi di sini lihat, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang pentingnya kata menaburkan benih. Oke. Lihat ya. Menaburkan benih di atas tanah sekali selamanya, karena dia menggunakan tensis auris, sekali untuk selamanya. Itu dia, itu penting. Supaya kita akan langsung mengerucut ke dalam fragmen yang ketiga ini, yang kedua. Kalau tadi sudah kerajaan sorga mengerucut ke gereja, kita sekarang lihat mengerucut kemana ini? Ketika kita membahas soal menaburkan benih, lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nah ini tadi saya katakan, kalau seorang menaburkan benih, dia pasti memilih bibit benih yang terbaik. Misalnya, saya pergi ke tempat menjual benih. Pasti saya akan bilang begini, saya mau beli benih gandum yang terbaik untuk saya pakai. Tidak mungkin saya akan beli benih gandum plus benih-benih yang asal-asalan. Nggak mungkin. Yang kedua, sang penabur benih tidak mungkin ketika dia sudah beli yang terbaik, dia pilih lagi. Nggak mungkin. Bayangkan seorang penabur benih ini, yang menabur benih yang banyak itu, dia nggak mungkin pilih satu persatu, bukan? Dia pasti taburkan, tanpa memilih.
itu seorang penabur benih yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa sih hubungannya dengan gereja? Apa itu? Mari kita lihat. Efes 9. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita sedang menaburkan benih, jadi begini, saya ingin coba menjelaskan. Gereja ada sebagai perwakilan dari kerajaan sorga, bukan? Betul ya? Ketika gereja dibuka, akan begitu banyak orang yang akan datang ke gereja. Pertanyaannya, dipilih nggak orang yang datang itu? Oh, ini orang baik, ini orang yang jahat, ini pengusaha, ini orang miskin. Nggak dipilih kan? Semua boleh masuk. Oh, ini pencuri, ini dermawan, enggak. Semua boleh masuk. Boleh. Tidak dipilih. Jadi, ketika menaburkan benih, tidak ada proses pemilihan orang ketika dia mau masuk ke dalam gereja. Nggak ada. Biarkan benih seperti tadi yang sudah kita baca, biarkan benih itu tumbuh. Ini dia ya. Biarkan benih itu tumbuh. Jadi banyak orang yang masuk ke dalam gereja, biarkan tumbuh dulu. Nggak apa-apa, tumbuh aja. Kita akan lihat nanti. Ketika benih-benih itu, jemaat-jemaat itu sudah masuk ke dalam gereja, mereka akan tumbuh. Nah, pertumbuhan benih itu harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Kita lihat ayat selanjutnya, yang tadi. Tetapi pada waktu semua orang tidur, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan berpikir ketika kita sudah datang ke gereja, kita baik-baik saja. Hati-hati. Ketika semua orang tidur, ada musuh yang masuk menyelinap dan menaburkan benih yang jahat. Benih yang rusak di tengah-tengah gandum. Artinya apa? Apa itu tidur? Bapak Ibu ingat perumpamaan tentang gadis-gadis pembawa pelita yang ketika itu minyak pelitanya habis, mereka nggak siap sedia. Tuhan Yesus bilang apa? Berjaga-jagalah karena kita tidak tahu kapan waktunya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketika kita masuk sebagai anggota gereja, sebagai jemaat gereja, sebagai anggota keluarga kerajaan sorga, kita harus careful, kita harus hati-hati, jangan tertidur, tanda kutip ya. Rohani kita jangan tidur, berjaga-jaga karena musuh jangan-jangan nanti datang, dia akan menaburkan hal-hal yang jahat. Itu dia ketika saya pernah mendengar seorang teman ngobrol begini. Dia cerita, ketika iblis itu mau menggoda anak Tuhan itu di mana? Mau menggoda manusia itu di mana? Kalau mau dibilang iblis menggoda manusia di tempat orang berjudi, nggak perlu digoda. Mereka sudah berdosa duluan, nggak perlu. Tapi justru musuh iblis itu masuk ke rumah-rumah Tuhan. Ketika anak-anak Tuhan tidak berjaga-jaga, maka dia akan masuk menyelinap. Bukankah itu terjadi dengan Hawa? Dia tidak berjaga-jaga. Ketika dia ditipu oleh iblis dengan perkataan yang membuai hatinya. Kalau kamu kalau kamu makan, kamu akan sama seperti Allah. Dengan buayan perkataan ular itu, dia melakukan dosa. Apa buayan iblis kepada kita yang adalah seorang warga gereja? Saya nggak tahu. Itu pergumulan kita masing-masing. Tapi ayat ini membawa kita mengerucut kembali. Lihat ya. Lalang di antara gandum, frame besarnya adalah tentang kerajaan sorga. Kita kecilin tentang yang namanya gereja. Kita kecilin lagi tentang jemaat Tuhan atau benih itu adalah warga gereja.
Nggak peduli engkau adalah majelis, jemaat, penatua, sintua, apapun itu, tetap engkau adalah warga gereja. Lihat ya. Jadi kita sudah ambil porsi yang besar, kita kecilkan, ketemu. Ternyata perumpamaan lalang di antara gandum ini mau berbicara tentang gereja ternyata. Jadi kalau kita baca, itulah penting kita belajar firman Tuhan lebih dalam. Supaya ketika kita membaca firman Tuhan, kita nggak baca lewat. Apa sih maksudnya ini? Ternyata ini mau ngomong soal gereja. Ini mau ngomong soal kerajaan sorga. Ini mau ngomong soal orang-orang yang tidak berjaga-jaga dan musuh datang. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, ini adalah satu bagian penting yang harus kita sadari. Sekali lagi, Matius 25 ayat 13 dengan sangat jelas. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan saatnya akan tiba. Bukan kapan sudah datang. Bapak Ibu, saya ambil contoh. Maafkan saya, ini bukan gereja kita, ini bukan gereja saya, tapi ini contoh. Contoh ya, ini contoh. Bapak Ibu, di sebuah gereja, ada majelis-majelis yang baru dilantik. Kemudian, majelis-majelis ini, ada satu majelis yang bilang begini, kenapa saya nggak dipilih jadi majelis? Saya rajin pelayanan, rajin ikut doa malam, rajin ikut petugas kolekte, rajin ikut kunjungan, rajin ikut pendalaman Alkitab, rajin ikut membantu ABCD. Kenapa saya nggak dipilih jadi majelis? Jadi orang-orang di gereja sudah lengah. Seakan-akan mengatakan bahwa kalau saya sudah A, maka saya harus dapat B. Padahal tidak begitu, bukan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam konteks gereja ini sering terjadi. Bapak, Ibu, teman-teman yang ada dalam gereja, saya yakin lebih memahami bagaimana situasi kondisi gereja saat ini. Dalam skala kecil, dalam skala besar, minor maupun mayor, itu terjadi. Nah, sekali lagi, ranah besar lalang di antara gandum itu adalah tentang gereja, dikecilkan adalah tentang kerajaan sorga, kecilkan gereja, kecilkan tentang jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan lebih kecil. Mari kita lihat, lantas lebih kecilnya lagi apa sebagai inti? Kita akan lihat lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Nah, ini ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah bekas-bekas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Bapak, Ibu, ketika gandum itu bertumbuh bersama lalang, mungkin kita akan dengan gampang mengatakan udah lalangnya diambil, dicabut, kemudian dibakar. Tapi permasalahannya adalah kalau itu dibakar, dicabut, nanti akan ada gandum yang tercabut. Jadi kalau jahat dicabut, kan tumbuhnya di antara. Jahatnya tercabut, yang baik ikut tercabut. Jadi tuan pemilik ladang itu dengan mengatakan jangan. Tumbuhkan dulu, nanti baru. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya mau bertanya. Nggak tahu nggak sih siapa ini saya ambil contoh. Saya ingin saya ingin respon supaya kita sama-sama bisa berdiskusi. Saya minta kesediaan Bapak Ibu yang terus mendengar saya, silakan untuk merespon. Saya ingin bertanya kepada Ibu Erika. Ibu Erika bisa mendengar saya? Kita akan berdiskusi sejenak. Saya ingin berbincang-bincang tentang kondisi gereja.
Ada? Shalom. Iya, terdengar. Nah, saya mau bertanya begini. Pertanyaan saya sederhana. Bagaimanakah kita mengetahui bahwa ketika orang yang datang ke dalam gereja itu adalah lalang dan gandum? Itu dulu. Kira-kira bisa nggak kita tahu? Silakan Ibu Erika atau siapa yang mau Ya, memberikan tanggapan? Oke, Ya. saya bisa. Silakan, Bu. Shalom. Ya, shalom, Bu. Ini luar biasa judulnya karena saya pernah ada satu peristiwa dalam pekerjaan saya, ya, sama-sama seorang iman, ya, bahkan rekan kerja. Ketika saya bergumul berat, saya bertanya sama Tuhan, kok dia Kristennya seperti itu, Tuhan? Dia tidak cinta Kau, tapi cinta yang lain. Dan itu menjadi hambatan buat tugas saya di kantor waktu itu. Saya bergumul, terus kemudian Roh Kudus ingatkan saya, kamu berada di antara lalang. Berarti kamu dengan dia, kamu adalah lalang dan gandum. Kalau lalang itu dicabut, akar gandum akan ikut tercabut. Saya ngeri waktu mendengar rema itu. Saya bergumul lama dan ini bukan sesuatu yang ringan bagi saya. Kemudian saya waktu itu, Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau pasti bisa mencabut lalang itu tanpa mencabut akar dari gandum. Saya mengatakan begitu. Tapi saya tidak mendengar lagi jawabannya. Dan sampai sekarang saya masih hidup bersama dengan lalang itu di kantor saya. Dan kemudian saya ditunjukkan tidak ada lagi, artinya ternyata banyak orang-orang Kristen yang menjadi lalang di antara gandum. Nah, makanya tema malam ini membuat saya jadi ingat itu. Nah, kemudian kita praktek itu ada alat yang membersihkan rumput itu sehingga padi itu bisa bertumbuh dengan bagus, dengan optimal. Nah, kemudian itu saya hubungkan ketika saya bercakap dengan Roh Kudus, mengatakan Roh Kudus punya kuasa untuk mencabut lalang itu. Kalau memang lalang itu tidak bisa menjadi gandum, Tuhan tahu, Tuhan berkuasa. Karena terus terang gandum itu bertumbuh, kalau ada lalang, pertumbuhannya terganggu. Karena ada bagian makanan yang harus dimakan oleh gandum, itu disedot oleh lalang. Waktu itu saya berdialog dengan Tuhan dan saya tidak mendengar lagi jawaban itu. Sudah lama sebelum terjadi pandemi. Dan saat pandemi ini, saya merasakan benar-benar mengalami pertumbuhan iman di antara lalang itu semakin hebat. Saya sampai mungkin fisik saya juga kena dampaknya akibat pertumbuhan itu, di mana saya sudah tahu kebenaran itu, tetapi saya harus bertahan di antara lalang yang menghambat pertumbuhan gandum. Nah, mungkin di dalam webinar ini saya mendapatkan solusi bagaimana tetap bertahan ketika lalang itu masih berada di situ. Itu yang ingin saya sharingkan. Oke, thank you Ibu Erika. Oke, belum? Nggak apa-apa, kita nantikan saja. Silakan komentarkan boleh ya. Jadi Pak Ibu Saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa ketika tadi katakan oleh Ibu Erika itu sangat benar sekali. Ketika kita mencabut lalang itu, gandum itu akan tercabut. Jadi hati-hati. Jangan sembarangan mencabut lalang. Saya kasih tanda kutip ya, lalang. Jangan-jangan gandum itu tercabut. Hati-hati. Saya kasih contoh yang sederhana. Sederhana saja. Di sebuah gereja ada dua orang anak Tuhan. Yang satu hidupnya saya katakan seperti lalang, satu seperti gandum. Mereka sahabat baik. Ketika misalnya yang lalang ini diangkut, jangan-jangan yang gandum ikut terangkut dan tidak ke gereja lagi. Jadi bahaya. Hati-hati. Sampai pada waktu menuai. Lihat kata Tuhan Yesus, biarkanlah keduanya tumbuh sampai waktu menuai. Baru kelihatan, baru gampang. Pak Ibu Saudara-saudara, satu hal juga ingin saya katakan, jangan terlalu cepat memberikan vonis saya atau kamu atau engkau atau siapapun itu adalah gandum ataupun lalang. Nggak bisa. Sekali lagi, jangan terlalu cepat memberikan vonis
bahwa teman kita, sahabat kita, saudara seiman kita adalah lalang ataupun gandum. Nggak boleh. Itu akan terbukti ketika waktu menuai. Contoh ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yesus mempunyai 12 murid-muridnya. Itu kita anggap itu semua adalah gandum. Tapi siapa bisa membayangkan ketika waktu menuai tiba, Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan dia berubah menjadi lalang. Betul kan? Yang kedua, kita lihat kehidupan Saulus sebagai orang, sebagai tentara, sebagai seorang perwira yang membunuh orang Kristen pada zaman itu. Dia adalah lalang, bukan? Tapi ketika dia mau ke Damsyik dan hendak melakukan tugasnya, dia bertemu dengan Tuhan Yesus dan di sana dia bertobat dan dia menjadi gandum. Ya. Jangan terlalu cepat melihat orang itu sebagai lalang ataupun terlalu cepat kita mencap orang itu adalah gandum. Tunggu sampai waktu menuai itu tiba. Kapan itu? Tuhan yang tahu. Dan saya rasa ketika kita membaca firman Tuhan hari ini, ketika kita membaca kisah Yudas Iskariot dan baca tentang kisahnya Saulus menjadi Paulus, kita sadar bahwa mereka dua itu dua sosok yang awalnya berbeda. Satu gandum, satu lalang. Tapi berubah menjadi lalang dan gandum juga. Satu harus bunuh diri. Satu bekerja giat untuk Tuhan. Yudas Iskariot tidak berjaga-jaga. Dia dibutakan dengan keinginan-keinginan dunia dan uang. Dia menjual Yesus dengan murah sekali. Dengan harga seupah buruh sehari. Bayangkan itu. Tapi, lihat Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini kita sudah mengkotakkan sampai kotak terkecil. Kita sudah buka kotak Pandora dari yang besar, dari yang kecil menjadi besar. Ternyata di awal kisah lalang dan gandum itu berbicara tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah bentuk gereja. Dan gereja itu adalah jemaat-jemaat Tuhan. Tidak peduli dia sintua, penatua, majelis, pelayan, hamba Tuhan. Semua. Dan di dalam itu ada gandum dan lalang. Di sanalah letak ujian kita bisa melihat. Dan jangan terlalu sembarangan untuk memberikan stempel. Kalau teman saya, sahabat saya, rekan saya, itu adalah gandum atau itu adalah lalang. Saya ingin mereview kembali. Silakan. Ini dia. Pak Ibu jangan lupa 4 hal ini ketika kita belajar tentang lalang di antara gandum, kerajaan sorga sebagai framework paling besar, dan menabur benih, menaburnya sekali untuk selamanya. Jadi kita sebagai benih itu masuk ke dalam gereja, kerajaan sorga, kita harus berjaga-jaga. Pada akhirnya pada musim menuai tiba, kita tetap murni menjadi gandum untuk dituai dan dimasukkan ke dalam lumbung-lumbung pemilik ladang itu. Adalah Allah itu sendiri. Tidak menjadi lalang yang sia-sia dan pada akhirnya dibakar. Ibu, saudara-saudara, banyak orang yang berpura-pura menjadi gandum, tapi kenyataannya dia adalah lalang. Banyak orang berpura-pura dilihat bahwa dia adalah orang yang rohani, sangat rohani, ternyata hidupnya sangat-sangat, maaf saya pakai kata ini, busuk. Dan kita semua sudah melihat dalam kenyataan pelayanan gereja kita, bukan? Pekerjaan kita, gereja, nyata. Tapi bukan hak kita untuk mencabut. Jangan-jangan kita belum tentu kita itu adalah gandum. Hati-hati. Jangan berpikir saya hari ini baik, besok-besok saya tetap jadi gandum. Belum tentu. Belum. Yudas kan baik, tapi ending hidupnya dia menjadi lalang. Saulus kan jahat, tapi endingnya dia menjadi laskar Kristus.
sepertiga perjanjian baru surat yang dia tulis. Wow. Bapak Ibu, pilihan di tangan kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita harus berkarya dalam hidup ini. Sebagai penutup, dan saya akan berdiskusi lebih banyak, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Sebagai penutup, saya ingin menceritakan sebuah kisah nyata dari satu sekolah, college. Saya temukan ini dalam satu ilustrasi ketika saya sedang mencari kisah nyata tentang seorang pintar. Jadi begini ceritanya. Selama 11 tahun, seorang pintar, dia Bapak Ibu kalau mau cari kasus di internet, Michigan Community College sedang dulu ada kasus besar. Jadi seorang staf kantor yang pintar bekerja di sana. Jadi dia menjadi perwakilan dari dosen-dosen untuk membantu mengajar. Dia pintar sekali, dia hebat, begini begitu, pekerjaannya bagus, pokoknya hebat semua. Dan dia tidak memiliki satupun di luar satupun kesalahan yang dipandang oleh kantornya, oleh college-nya. Dia perbuat, enggak, bersih, bagus. Lalu, pada suatu hari, orang ini diminta untuk mengikuti rapat. Saya nggak tahu itu rapat apa. Kemudian ketika rapat ternyata ketahuan di sana bahwa ketika diselidiki lebih dalam, orang ini ternyata tidak memiliki ijazah kuliah. Dia seakan-akan berlagak pintar. Dan ketika disuruh keluar menjelaskan, dia langsung pulang. Tidak semua yang baik, bagus di awal akan berakhir bagus. Tidak semua. Tidak semua yang berawal buruk itu akan berakhir jelek. Tidak semua. Tapi bagaimana kita menjalani? Inilah satu kisah yang mau diceritakan oleh Tuhan Yesus melalui perumpamaan lalang dan gandum ini. Bagaimana kita? Bagaimana kita meresponi hidup kegerejawian kita? Bagaimana kita bisa hidup dalam konteks kerajaan sorga? Ini penting. Dan ini bukan perkara main-main. Karena di ending adalah yang lalang akan dikumpulkan, dituai, dan akan dibakar. Kita siap dituai, dimasukkan dalam lumbung, atau siap untuk dibakar. Itu semua bagaimana kita. Itu saja yang rindu saya sharingkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, ada diskusi, ada sharing yang boleh kita dengarkan bersama-sama, silakan boleh raise hand, saya persilakan, tentang kisah lalang di antara gandum ini boleh menjadi berkat atau Bapak Ibu mendapatkan sesuatu pelajaran dari lalang di antara gandum ini. Saya persilakan. Shalom. Shalom. Saya boleh melanjutkan tadi. Silakan. Kalau saya mengatakan lalang dan gandum itu dari motivasi. Waktu itu saya dengan teman saya satu angkatan itu, saya hanya berpikir sama imannya. Kami punya profesi yang sama. Saya bekerja berpikir untuk urusan pekerjaan dan teman saya baik. Ya, kemudian ini kisah nyata. Sampai sekarang ini saya jadi ngeri juga di pekerjaan saya ini. Karena orang itu, saya katakan kenapa dia lalang? Karena awal saya berpikir bekerja, saya pikir dia juga rekan kerja. Namun kemudian ternyata kebaikan dia bermotif yang saya mau katakan terus terang, dia mengajak selingkuh. Oke. Dengan cara berkali-kali memancing saya, dengan pengalaman dia yang dia sudah doyan selingkuh begitu. Menjebak saya berkali-kali dengan pengalaman dia selingkuh dengan orang lain, bahkan dengan mahasiswanya. Nah, waktu itu membuat saya jadi semakin mengerikan. Oh, jadi kebaikannya selama ini ternyata dia punya perasaan yang lain. Kami sama-sama sudah punya keluarga, sama-sama sudah statusnya menikah. Jadi saya tidak pernah berpikir tentang selingkuh. Ternyata kemudian setelah saya menolak ajakannya selingkuh berkali-kali,
dia actionnya di pekerjaan, menghambat pekerjaan saya dengan, saya katakan bukan dengan sekedar menghambat, tetapi dia sudah menggunakan ilmu pelet, saya katakan. Karena sudah Oke. caranya tidak wajar, saya bisa melihat. Makanya waktu itu saya bilang, ketika saya mendapat rema, bukan saya menilai, tetapi saya bicara dengan Tuhan. Kok ada ya orang Kristen kayak gitu ya Tuhan? Saya bercakap, saya punya waktu khusus untuk bercakap dengan Tuhan, sehingga saya mendengar langsung ayat ini. Kamu berada di antara lalang dan gandum. Itulah yang terjadi. Dan kemudian saya waktu itu mengatakan pada Tuhan, saya berargumen, Tuhan punya kuasa untuk mencabut lalang. Kalau ternyata lalang itu mengganggu pertumbuhan gandum, karena gandum ini bersusah payah untuk menghasilkan gandum, sementara lalang menghalangi pertumbuhan, termasuk mengambil bagian yang harusnya untuk gandum, karena yang ditanam gandum, saya katakan waktu itu. Tapi kemudian sampai sekarang itu terjadi, tidak berhenti. Sepertinya dia makin kuat. Dengan bala tentara yang dia gunakan, saya melihat tidak wajar. Karena tidak ada orang seperti dia yang saya temui selama ini dengan cara yang tidak wajar. Awalnya dia satu kantor dengan saya, tidak seperti itu. Kemudian berlanjut sampai sekarang, saya satu kantor, bahkan satu ruangan dengan dia. Dia luar biasa untuk menghambat pekerjaan saya, sampai dia mengenal kelemahan-kelemahan saya. Yang saya pikir itu tidak akan terjadi. Dan saya mencari cara yang wajar untuk menyelesaikan pekerjaan saya. Sepertinya ada banyak jalan buntu yang yang membuat saya untuk bisa bertumbuh di kantor saya. Saya bisa bertumbuh secara iman. Saya mencari ruang di luar kantor dengan orang-orang yang benar-benar melayani dan mengasihi Tuhan. Dan ini membuat saya sangat terjepit sampai fisik saya. Kan pandemi ini saya mengalami penurunan yang drastis efek dari itu. Orang-orang lain juga melihat, tetapi saya tidak sampaikan hal ini. Karena bagi saya ini berat sekali. Saya hampir mundur katakan. Saya melayani tidak hanya bisa di kantor ini. Secara langsung memang ini menjadi andalan para alumni saya untuk bekerja di instansi ini. Karena ini sudah di luar gereja, kami bisa pelayanan di berbagai gereja dengan status sekarang. Sampai kemudian saya berpikir, sempat saya sharing dengan teman saya, apakah saya mundur? Saya terlalu berat menghadapi ini. Nggak kuat saya, karena dia lawan jenis saya. Saya berjalan dengan jalan Tuhan. Saya benar-benar memikirkan bagaimana perkembangan jiwa baru yang banyak tersesat. Kasusnya saat ini yang saya lihat adalah fatherless, begitu hebat menyerang orang Kristen. Dan saya berjuang berat bagaimana untuk menolong mereka yang berada di situ, khususnya saat ini yang sedang saya fokuskan adalah di rumah tahanan. Nah, sementara orang ini, rekan kerja saya, tidak berpikir begitu. Dia hanya mencari gaji dan mencari pangkat saja. Nah, kemudian semakin jauh saya melihat itu motivasinya secara duniawi, secara kedagingan, tidak memikirkan jiwa. Ingin bertumbuh karena terhimpit lalang dengan segala motivasinya. Oke. Haleluya. Oke. Nah, jadi bagi saya untuk Ibu Erika ya mungkin penuaiannya belum saatnya. Nanti kalau ketika penuaiannya, ketika tuaian itu Tuhan sudah sedang akan kerjakan dan sudah dilakukan, kita akan bisa melihat hasilnya bagaimana. Dan kita hanya bisa berserah dan berdoa kepada Tuhan. Oke, thank you Ibu Erika buat sharingnya. Kemudian ada yang sudah rehan, Pak Joko Panggabean. Silakan Pak Joko. Terima kasih. Terima kasih Dengar Pak Joko, saya, Pak? silakan. Sangat Oke. mendengarkan. Iya. Terima kasih Pak Haryono. Ya. Mohon izin senior koreksi saya bila salah. Jadi begini, Silakan. saya mau bertanya, ketika Petrus menyangkal Yesus, saya rasa pada saat itu dia menjadi lalang, sama dengan Yudas. Namun pembeda antara keduanya, Petrus setelah itu tetap mengikut Tuhan, artinya menyesali perbuatannya dan menangis. Sementara Yudas melakukan suicide atau bunuh diri. Nah, ini pelajaran bagi kita atau saya pribadi, bagaimana kita jika kita membuat kesalahan, bagaimana kita menentukan sikap, apakah memilih seperti Yudas atau memilih seperti Petrus. Yang kedua,
Apa yang menyebabkan mengapa Yudas memilih jalan seperti itu dan mengapa Petrus menangis dan bertobat? Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Waduh, ini satu perenungan yang dalam dari Pak Joko ya. Bagus sekali Pak. Memang perenungan dari Pak Joko bagus. Benar sekali kalau perbedaan antara Petrus dengan Yudas itu sangat kelihatan. Kalau Yudas kita sudah tahu akhirnya dia bunuh diri, dia tidak menyesali, dia menyesali tapi di akhir dengan bunuh diri. Ini kasihannya. Dia menyesali perbuatannya, tapi dia bunuh diri. Sedangkan Petrus itu dia mundur ketika dia menyangkal Yesus, dia mundur dan dia menangis. Dan dia dikatakan di Alkitab mengatakan dia menyesali perbuatannya dan dia mundur menangis. Bahkan luar biasa ketika Yesus bangkit dan ketika dia bertemu dengan Petrus, Yesus bilang apa? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali. Ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Bapak Ibu silakan dicari bahasa aslinya, itu adalah kasih dalam bentuk agape atau dalam bentuk filia. Nanti kita bisa lebih kupas. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan. Ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ditantang lagi, perkenalkan, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi kamu. Lantas tugas besar dilakukan, diberikan Yesus kepada Petrus. Karena itu gembalakanlah domba-domba gembalaanku. Jadi Petrus menjadi pemegang tongkat estafet setelah Yesus. Betapa luar biasanya ketika orang-orang yang sudah jatuh dan dia mau kembali dalam penyesalannya dan kembali kepada Tuhan. Ini celakanya Yudas, dia tahu dia salah, tapi dia nggak kembali, malah dia bunuh diri. Renungan Pak Joko bagus sekali, bagus sekali. Thank you Pak, mengingatkan kita kembali semua. Kita memilih jalan, semua orang punya titik di mana kita menjadi lalang, pasti. Tapi ketika kita menjadi lalang, kita mau berusaha bangkit kembali, kita merenungkan dan melalui firman kita dibangkitkan, dipulihkan kembali. Dan Tuhan kasih kesempatan, wow, Tuhan akan memberikan kita tongkat estafet yang lebih luar biasa. Dulu hanya jadi penjala ikan, tapi sekarang menjadi gembala yang akan menjaga kawanan-kawanan domba-domba yang Yesus gembalakan. Bahkan gereja Katolik Roma menempatkan Petrus sebagai santo pertama dalam Katolik. Luar biasa. Thank you Pak Joko, mengingatkan kita kembali. Thank you. Sekali lagi thank you. Sama-sama Pak. Salam. Ada lagi Pak Ibu yang mau sharing, mau cerita? Mau berbagi pengalaman, berbagi sesuatu tentang kisah lalang di antara gandum yang saya rasa banyak ya. Tadi Ibu Erika sudah sharing bagaimana kehidupannya, kemudian Bapak juga, Pak Joko juga sudah pernah sudah ngomong tentang bagaimana kita harus memilih untuk bangkit pilihan kita. Kalau Ibu Erika tentang motivasi, Pak Joko tentang pilihan hidup. Jadi kita memperkaya diri bukan dengan diskusi ini. Silakan, ada lagi Pak Ibu yang mau berbincang dan berdiskusi? Ada? Kalau tidak ada, nggak apa-apa. Bapak Ibu, saya kembali mau katakan, saya minta admin boleh tampilkan review poin yang 4 tadi. Saya ingin menutup kita dengan satu segmen penutup saya pada malam hari ini adalah di 4 review poin yang sudah tadi saya ceritakan sebagai gambaran besar firman Tuhan pada malam hari ini. Lalang di antara gandum berbicara tentang kerajaan sorga. Dan itu adalah gereja. Di mana semua benih-benih, jiwa-jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan kita harus, saya dan saudara, kita semua sebagai warga gereja, berjaga-jaga. Jangan sampai lengah. Motivasi yang benar, kata Ibu Erika. Kemudian harus bisa terus kembali bangkit kalau kita gagal. Kata Pak Joko. Kemudian akhirnya dalam musim penuaian, kita didapatkan adalah pribadi anak-anak Tuhan yang setia. Nah, akhirnya kita akan diikat kembali dan dimasukkan ke dalam lumbung pemilik kehidupan ini, itu Tuhan. Dan di dalam itu kita akan bersorak-sorai dan senantiasa memuji Tuhan. Itu saja sebagai statement saya pada akhirnya.
Terakhir, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami kembali diingatkan bagaimana kami harus hidup dan menjalani kehidupan. Ada banyak tantangan, ada banyak cobaan, ada banyak pergumulan. Izinkan kami boleh mereview kembali, mengingat kembali motivasi yang benar dalam mengikut Engkau sebagai anak Tuhan. Dan berikanlah kami semangat ketika kami jatuh, kami boleh bangkit lagi, terus bangkit. Ya, kami tidak terus-terusan jatuh terpuruk dalam kegagalan kami, dan akhirnya kami menjadi lalang yang tidak berguna. Tuhan tolong Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, Tuhan ingatkan, biarkan firman Tuhan ini terus berbicara secara pribadi kepada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, sehingga boleh menjadi berkat-berkat indah dalam melanjutkan keseharian hidup, baik dalam pelayanan, baik dalam aktivitas pekerjaan, baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.